Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang ya. Baik, untuk informasi UAS ya, informasi UAS itu diadakan secara tatap muka ya bagi mahasiswa yang sudah vaksin. Nah ini ada pemberitahuannya ya, nanti bisa kita lihat atau saya share ya, atau udah di share sama dosen lain di grup lain, nanti kamu bisa baca ya vaksin keberapa yang bisa melakukan UAS secara tatap muka ya. Ini mungkin sejalan untuk uji coba ya, selama diadakan ujian tatap muka terjadi penularan enggak gitu kan. Jadi memang perlu uji coba itu karena kan untuk anak sekolah sendiri sudah ya, tapi karena jumlah mahasiswa yang terlalu banyak nanti ya kan, pastinya butuh juga strategi untuk kita melakukan tatap muka. Nah pemberitahuannya saya download dulu ya. Coba kita baca dulu ini, saya download dulu nih. Saya share screen ya. Oke, jadi sini dikatakan ya, diberitahukan kepada seluruh mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan bahwa satu pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS ganjil ya tahun ajaran 2001-2022 akan dilaksanakan secara tatap muka. Nah, ini dia. Mahasiswa yang boleh mengikuti UAS tatap muka diwajibkan sudah melaksanakan minimal vaksin keberapa nih? Ya, minimal vaksin pertama ya, atau vaksin tahap pertama. Oke, kemudian dapat mengikuti pelaksanaan vaksinasi massal yang akan dilaksanakan di Unpad dan mendaftar pada link. Nah, ini linknya sudah ada, nanti kamu usah yang belum ya, yang belum mendapatkan vaksin tahap pertama dapat mengikuti pelaksanaan. Ntar lo ini ada yang join nih, Mbak. Close dulu nih, baru-baru datang nih. Oke. Mana tadi? Kan.
Oh, ke close. Ya, jadi yang bisa mengikuti minimal yang mempunyai sertifikat vaksin pertama lah ya, atau tahap yang udah mengikuti vaksin tahap pertama, ya kan. Jadi kamu bisa download langsung ke website ya Peduli Lindungi ya. Bisa kamu download langsung di situ sertifikatnya. Yang penting kamu ingat tanggal apanya ya, tanggal tanggal kamu vaksin ya. Kemudian kamu pakai vaksin apa ya. Kalau bisa sih ya pakai yang biasa aja ya, maksudnya kalau yang Pfizer itu agak-agak susah gitu, nggak keras. Mana tadi nih? Nah ini dia. Dasar ya. Nah ini dia. Jadi udah jelas ya, diwajibkan yang ya tatap muka diwajibkan sudah melaksanakan minimal vaksin tahap 1. Bagi mahasiswa yang belum mendapatkan vaksin tahap 1 dapat mengikuti pelaksanaan vaksinasi massal yang akan dilaksanakan di Unpad. Ini dia linknya. Bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan vaksin 1 atau 2 diwajibkan untuk mengisi formulir untuk pendataan link. Nah, ini kamu masukkan link. Berarti kalau kalian ya kamu semua yang udah vaksin ya, mahasiswa semua yang udah vaksin tahap 1 tahap 2 ya, kamu bisa mengupload ya data kamu di sini. Ya data di situ nggak tahu saya apakah di situ nama NPM, kemudian tanggal vaksin ya, kemudian sertifikat vaksinnya juga ya. Jadi detail di situ kamu upload. Kemungkinan di semester depan ya, semester depan ini kan semester ganjil ya, berarti semester depan kemungkinan kita melakukan tatap muka ya, kemungkinan ya, atau di ya lah ya kan, ini November ya, ini November Desember ya, setelah apa ya kan masuk semester genap kita bisa melakukan tatap muka. Makanya butuh pendataan ini ya. Jadi kan sebelum melakukan tatap muka mungkin butuh strategi tadi ya kan, mengikuti aturan pemerintah pastinya. Ini tanda tangannya sama pembantu rektor 1 ya, Pak Cahyo Pramono SEMM ya. Jadi sudah jelas ya, kalian siapkan lah ya data-datanya, kalian download langsung sertifikatnya ya. Pasti kalian udah tahu download sertifikatnya, kemudian di apapun di mobil pun di aplikasinya bisa kamu download juga ya. Oke, jadi jangan, ini nanti saya share ya di grupnya, itu udah jelas ya nih. Kadang-kadang kan kalau di share pun kalau nggak dijelasin kadang-kadang kalian malas baca gitu ya, udah baca pun sekilas saja ternyata gagal paham ya, kadang-kadang bacanya nggak tuntas. Jadi yang kalian yang diminta adalah yang belum vaksin silakan mendaftar ya di sini. Kemudian yang mengikuti UAS tatap muka langsung ya, itu minimal vaksin tahap 1. Jadi dosen pun ya di semester depan apabila dia belum vaksin dia nggak bisa ngajar tatap muka ya. Bahkan mungkin nggak ada dapat kelas ya untuk semester depan. Jadi nggak diizinkan ngajar jadi. Ya begitu juga. Jadi kan dosen pun udah didata. Ya ini tinggal mahasiswa ya. Kalau misalnya udah fix semua tatap muka ya, vaksin ya, kemungkinan kita semester depan tatap muka ya. Jadi lebih bagus lah ya. Jadi nggak ini maksudnya karena di Indonesia pun kalau untuk daring pun masih apa ya, apa kita habit kita ini, kebiasaan kita masih masih biasa melakukan tatap muka ya, lebih lebih sempurna gitu maksudnya pembelajarannya. Ya bahasanya tatap muka aja masih kurang ngerti apalagi daring, nah itu bahasanya seperti itu. Ya jadi ya, bentar ya. Ya. Jadi
Untuk apa udah jelas informasinya? Ya, ada yang mau tanya kira-kira mengenai informasi ini? Udah mau ditanya kira-kira? Udah jelas ya? Ya, nanti kamu kalau yang udah lengkap sertifikat vaksinnya bisa kamu upload. Ya, kalau yang belum vaksin segera melapor ya. Jadi dipersiapkan dari bulan sekarang ya, karena memang sekarang pun di mana-mana udah diwajibkan untuk kerja pun gitu ya. Jadi mahasiswa yang baru ya, ada yang tanya Rindiani? Enggak, Pak. Oh ya, oke. Ya. Oke ya, jadi ini udah banyak nih orangnya, jadi udah paham ya informasinya. Jadi kita udah percobaan lah untuk tatap muka nanti di UAS, ujian akhir semester ya, karena syarat untuk melakukan pengajaran tatap muka ya itu dari pemerintah harus vaksin ya, harus ada vaksin mahasiswa. Kalau nggak boleh diizinkan. Kemungkinan mungkin jadwalnya pun bakal diatur ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita menggunakan aplikasi yang berbeda ya, ya. Untuk pertemuan ke-9 dan selanjutnya ya. Jadi kita menggunakan aplikasi Visual Basic ya atau Visual Studio Net. Nah, jadi kalau untuk skripsi masih diperbolehkan lah untuk melakukan ini. Tapi untuk supaya judulnya nanti di ACC ya itu kita jangan cantumkan nama programnya. Ya, nama programnya ya jangan dicantumkan. Kenapa? Karena takutnya kamu menjanjikan mengenai aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa Java ya ataupun Android. Nanti implementasinya ketika kamu uji coba ternyata nggak sanggup gitu ngerjainnya. Makanya nanti kalau misal kamu mengajukan judul mengenai game, saya harapkan kamu jangan buat bahasa pemrogramannya itu di judul ya. Kalau memang udah pasti ya kamu ya menggunakan bahasa pemrograman itu ya bisa lah kamu lakukan apa ya menuliskan langsung ya di judul tentang bahasa pemrograman itu. Oke, ini pun bahannya nih saya simpan dulu nih ya sebelum komplek. Jadi nanti kamu bisa download menggunakan PS berapa ya, maksud PS ini ya Visual Studio ya, bisa 2003 2013, nanti linknya saya kasih ya. Ntar dulu saya kirim bahannya ke kalian dulu ya, yang basic aja dulu dibuat ya. Kenapa kalau kita menggunakan Android kan simulasinya agak susah ya, maksudnya simulasi untuk resource RAM-nya ini kadang kita kalau di rumah ini kan kita nggak tahu apakah gen prosesor kita kemudian RAM prosesor kita yang terbaru atau enggak kan, itu harus mendukung ya, karena sedangkan WhatsApp sendiri aja sekarang yang minimal mendukung Android itu yang 4,01. Jadi HP-HP lama ya itu ya udah jadi ya barang museum lah ya pastinya. Nah disitulah mulai ya, semakin tinggi hardware ya pasti kemampuan fitur itu semakin tinggi ya semakin tinggi aplikasinya. Dan kalau untuk ya tugas akhir sendiri ya, aplikasi itu hanya implementasi aja ya, implementasi aja. Misalnya ya membuat ini kan mata kuliahnya pemrograman
ya kan, teknik permainan ya, pemrograman teknik permainan atau pemrograman aplikasi permainan ya kan seperti itu. Jadi kan kalau itu kan udah namanya bahasa permainan kan bisa menggunakan algoritma atau kayak mana gitu. Jadi di dalam aplikasi itu ya kita bisa menonjolkan algoritmanya. Jadi kita nggak perlu menonjolkan apa ya, fitur-fiturnya ataupun keasikan gamenya, daya tarik gamenya nggak seperti itu. Kalau kita dalam artian yang pertama ya, kita melakukan uji coba untuk melihat apakah game itu menarik atau enggak ya. Pastinya kita membuat game itu yang pastinya user interface-nya lebih bagus. Kemudian aplikasi bisa mobile pastinya. Kemudian bisa multi user dan lain-lainnya. Nah, kemudian dia berlevel dan selanjutnya. Tapi kalau untuk belajar teknik pemrogramannya kayak mana algoritma itu bisa berjalan, ya algoritma atau kita bilang lah AI ya, kecerdasan buatan di dalam game itu kita tonjolkan, ya kita simulasinya nggak perlu pakai yang susah-susah. Kalau cuma kita membuktikan algoritmanya harus seperti ini. Ya, jadi algoritma AI itu ada. Jadi game itu pun ya mungkin pemrograman ada ya, tapi hanya untuk pengaturan waktu, timer dan lain-lain. Tapi AI-nya itu ya tidak ada. Ya untuk membuat AI itu ada ya kita pasti menggunakan algoritma. Ya algoritma apa yang kira-kira bisa berjalan. Nah sekarang kalau di tugas akhir itu ya tolak ukurnya apa? Apakah kita menilai yang tadi saya bilang ya daya tarik gamenya, kemudian eee, masalah itu ya gamenya itu mudah digunakan atau tidak, tampilannya kayak mana, nah itu kalau dari bentuk desain ya. Tapi kalau misalnya kita menonjolkan algoritmanya ya pasti mau kita simulasikan ke bahasa pemrograman lain pun nggak apa-apa, nggak perlu mau Android pun nggak ada masalah, itu tergantung kemampuan coding kita. Jadi kalau coding kita dipaksakan harus pakai Android, ya susah juga ya, ya kan? Karena kita membahas misalnya lebih menonjolkan algoritma dari game itu ya. Algoritma itu berjalan nggak di game itu? Hasilnya optimal nggak gitu algoritma itu. Nah, itu di kampus-kampus seperti di negeri itu rata-rata dia algoritmanya. Tapi kadang-kadang ditambahkan juga memang dasar programming mereka itu lebih kuat ya. Dari dosennya apa semua itu rata-rata mereka menggunakan Java. Ya, jadi rata-rata dosennya yang programming itu tamatan luar negeri banyak. Udah pasti Java itu udah sama Python udah makanan mereka pastinya ya. Nah, makanya kita basisnya ya basic aja dulu. Nanti dari basic ya bisa kamu transisi ke yang lebih tinggi ya. Sesuai kembali lagi yang namanya kita mau belajar di rumah, kita punya hardware biasa-biasa ya agak susah transisi ke lebih tinggi. Tapi konsep-konsep algoritma itu yang kita harus lebih paham. Ya, lebih paham dan lebih apa ya, lebih ke depannya itu kita bisa menganalisa. Ya, seperti misalnya di awal game Angry Bird ya untuk pertama kali Android ya muncul di OS 2.3 atau 2.2 masa itu ya. Itu lebih lebih booming ya, lebih booming. Tapi ketika beberapa perkembangan ya ternyata itu pun yang Android itu yang Angry Bird itu lebih lebih banyak ya menggunakan AI ya, kecerdasan buatan, dan beberapa keilmuan fisika. Ya pastinya mengenai, benda jatuh bebas dan lain-lain. Dan itu pun kita sebagai orang komputer bisa, apa kita lebih ke program jadinya, tentang, menariknya game itu, atau lebih ke
pola itu tadi, matematikanya. Ya, lebih ke persamaan pembuktian bahwasanya, oh ini ternyata Angry Birds itu menggunakan algoritma kecerdasan buatan yang seperti ini. Nah, dari satu judul dari satu project yang dibilang nampaknya sederhana tapi di dalamnya kompleks, itu bisa dijadikan beberapa tugas akhir ya di dalamnya pembahasan, bukan satu judul ya, melainkan banyak. Nah, ini gambaran aja ya, supaya nantinya kamu belajar, oh ini perkembangannya itu lebih luas ya, lebih luas, nggak monoton. Ya, kemudian kan game yang lebih kompleks itu ya itu dia multi user. Ya seperti yang kalian mainkan sekarang ya, pastinya yang kalian mainkan yang bisa join, berkawan, community dan lain-lain itu multi use. Ya itu membutuhkan beberapa development atau developer, ataupun ya pastinya ya namanya UI UX-nya pun harus jelas ya, tampilannya, desainnya, kemudian handphone programnya pun jelas ya. Jadi kayak mana game itu bisa dijual, itunya ya kan yang menjadikan ya awalnya free, gratis. Supaya kenapa bilang gratis? Supaya game itu ya mempunyai rating ya kan, karena di awal kan mengupload suatu game ya pastinya kan sekarang game ini ya, game Android ya, game Android ya yang bisa dijual. Untuk kalau dulu masanya game Symbian ya, Java 20 ya, itu yang game-game bisa dijual. Nah, jadi yang sekarang itu ya pasti gamenya bentuknya lebih ke Android. Ya, ntar lo ya. Oke, ya. Nah, jadi kayak mana kalian membuat suatu, dibilang ya, kan ke depan bisnis ini kan berbeda ya, ke depan bisnis ini berubah. Ya, jadi untuk game sendiri ya pastinya kita melakukan testing gratis ya, kita mengupload .apk kita ya ke Google Play Store dan kita berlangganan ke Google ya. Kalau itu yang sekarang lagi booming. Kenapa seperti itu ya? Ya karena Android sekarang udah banyak ya. Jadi kemarin orang baru belajar RIM untuk BlackBerry, ternyata BlackBerry padam ya, Nokia Java 20 ternyata padam. Jadi kalian belajarlah dalam artian bahasa pemrograman yang kemungkinan kedepannya itu bisa dipakai untuk 10-20 tahun ke depan. Ya jadi kita nggak belajar lagi. Nah seperti itu. Ya jadi kembali lagi perangkat kita memadai nggak gitu kan, kembali lagi. Ya untuk mencapai ke sana ya kita harus membeli perangkat pastinya. Ya membeli perangkat, kalau kita menyewa nggak mungkin ya. Kalau memakai laboratorium kampus pun itu terbatas waktunya. Nah jadi kita mau nggak mau kita harus membeli perangkat yang bisa ya mengupdate software-software yang nantinya ya itu dipakai juga untuk pengembangan diri kita pastinya. Nah, sekarang ya untuk beberapa orang menjadi cepat kaya ya, salah satunya itu tadi mereka mengembangkan suatu aplikasi game yang memang lebih lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Tapi yang namanya aplikasi ya, itu namanya software game itu harus ditanam, dikomunikasikan kemana, ke suatu server. Jadi kalian belajar juga di sini cloud. Nah, belajar juga teknologi cloud ya. Kenapa teknologi cloud? Kenapa Pak nggak server biasa ya untuk penyimpanan
game dalam artian ya, penyimpanan game. Ya, jadi yang kita gunakan itu kan kliennya ya. Kalau misalnya dia multi user, saya nggak tahu, saya nggak udah lama nggak main game. Ya cuma saya lihat-lihat mahasiswa aja kalau dia main game ya. Karena ya saya bukan sebenarnya sih dari dulu gamer juga, tapi karena saya takut waktu saya tersita ya dihabiskan untuk main game, ya saya menggunakan ya mobile yang biasa aja ya. Dalam artian spek yang rendah aja untuk smartphone. Jadi kalau smartphone-nya tinggi pasti orang akan terpancing untuk main game. Ya, tapi untuk melihat perkembangan lebih jauh yang kita membutuhkan. Jadi alasan untuk beli smartphone pun harus jelas ya. Apakah kamu untuk main game, apakah kamu untuk opsi pengembangan. Nah, di situ bahasa Indonesia opsi pengembangan ya, atau development software ya, option development option ya. Nah, jadi di situ kan untuk melakukan simulasi langsung .apk ya, kemudian diinstal di smartphone kan. Ya kan, itu untuk memperingan uji coba kita. Nah, kamu melakukan hal-hal itu yang dalam artian jelas tujuannya ya untuk pengembangan. Nah, untuk kembali lagi untuk server tadi ya. Jadi pusat dari pengaturan aplikasinya di lapisan application, atau di 7 layer OS kan di lapisan application ya. Nah, jadi data-data yang masuk semua itu masuk ke server ya di lapisan aplikasi. Nah, di sinilah nanti adanya ya pengaturan jalur UDP ya, jalur UDP. Jadi game itu menggunakannya jalur UDP dan beberapa port. Nah, jadi portnya itu puluhan ribu diatur ya, supaya apa? Ya, karena penggunanya banyak. Ya, pasti penggunanya banyak. Ya, penggunanya banyak ya. Nah, jadi pemilihan cloud itu dibandingkan sama server biasa ya. Jadi server cloud itu udah pasti kita melakukan uji coba itu nggak perlu beli server. Ya, kalau dia yang multi use. Jadi kita menggunakan yang namanya cloud ya. Jadi kayak ANBK sekarang kan bentuknya cloud ya. Jadi mau dia online pun dia nggak ngaruh ya, karena kapasitas cloud itu lebih besar untuk bandwidth dan dalam artian bentuk kapasitas penyimpanan juga apabila terjadi sinkronisasi. Ya, jadi situ jelas ya, kamu pun kedepannya harus belajar cloud ya, mobile. Jadi kalau web kita perlu nggak Pak? Ya web pun perlu juga ya. Tapi kalau bisa web itu yang bentuknya basisnya framework ya. Yang basisnya framework ya, basisnya framework. Maksudnya apa Pak? Ya kan, ya gunakan Laravel atau CI, Code Igniter. Ya, jadi kamu belajar Code Igniter untuk web, ya tetap juga menggunakan PHP ya. PHP dan MySQL juga, CSS ya, Bootstrap, dan itu tetap juga menggunakan itu. Tapi kita kan lebih belajar ke metode-metodenya itu kayak mana ya. Karena kita udah nggak mikirkan, oh ini tampilannya kayak mana sih supaya web itu tampil kemana, ke handphone tuh tampilannya lebih resizing ya kan, maksudnya lebih menyesuaikan layar itu harus lebih jelas ya. Jadi kita belajar itu kayak mana 10 tahun ke depan tuh apa. Ya kalau saya sesuaikan sih, karena saya pun udah juga ya. Kalau saya perangkat saya pun belum memadai ya, saya bisa ngajar yang menggunakan Visual Basic ya, saya ajarkan yang itu. Minimal kalian paham ya konsep-konsepnya. Sebenarnya konsep algoritmanya hampir sama ya, sekarang tinggal function-functionnya, struktur programnya itu ya kan. Kalau di Java itu agak menjelimet ya, banyak kali functionnya ya, library-nya kalau tidak ada ya dibuat ya di Java itu ya. Jadi kamu ya harus banyak sih ya, dalam artian mengupgrade ya. Jadi jangan handphonemu aja kamu upgrade, kamu harus upgrade juga laptop kamu ya, lebih detail. Nanti bahan untuk
mata kuliah ini ya, membuat pemrograman dalam Visual Basic yang lebih sederhana nanti saya kasih ke kalian ya. Kalau untuk menyelamatkan tugas akhir aja kamu gunakan simulasi bahasa pemrograman ya, nggak Android pun sebenarnya bisa ya. Sekarang penekanannya dia harus dikuatkan di algoritmanya, bukan di aplikasinya. Kalau kamu menekankan di Android, berarti situ nggak ada algoritmanya, berarti siap aplikasi udah jadi gitu kan. Ya jadi Escom. Jadi kalau misalnya kamu menekankan menyesuaikan hardware kamu menekankan algoritmanya, ya pasti itu bisa ya. Nah, jadi algoritmanya itu yang mau diukur ya. Bisa nggak dijalankan. Nah, jadi cerdas nggak, tergantung nanti ke depannya pembaca ataupun yang baca skripsi kamu itu bagus, ya pasti bisa dia ngembangkan ke Android ya kemana. Karena kalau udah bisa di desktop udah pasti bisa diselesaikan di bahasa pemrograman lain, tergantung kapasitas seorang bisa nggak mengcodingnya. Ya karena di Java kan harus memang kuat basic Java-nya baru bisa melakukan pembuktian. Oke, nanti bahannya saya share ya. Ini di recording ya, kita record tadi. Ya, karena bukti ya Pak. Ya berdoa aja lah supaya kita bisa melakukan tatap muka lebih cepat ya. Kalau bisa sebelum UAS, tapi kita lihat pengumumannya uji coba mungkin UAS lah kita melakukan tatap muka. Jadi kalau melakukan tatap muka ujian UAS itu kemungkinan ada dua opsi ya. Apakah nanti diizinkan proyek akhir atau ujian tertulis sana. Ya, nanti yang belum tahu ya kalau bentuk soalnya itu kayak mana untuk UAS. Jadi nanti kita lihat musyawarahnya juga. Baik, diaktifkan kameranya biar kita absensi ya. Nanti bahannya saya kasih ya, ini karena bahan baru ya, bisa aja ini udah basic-basic aja. Oke. Soalnya saya udah mulai ngaji ya. Ini agak cepat di sini. Ya saya baru pindah rumah juga di Binjai ya. Oke. Kalau di Marelan jam 12 biasanya. Maksudnya jam 12 kalau di sini cepat. Saya simpan ya. Saya simpan. Save. Pertemuan kita ini tanggal 1 November 2021. Oke, simpan. Ini saat ada dua ya? Ini ada dua. Oh enggak, ini udah full. Baik, jadi pengumumannya jangan lupa ya. Kalau yang belum vaksin silakan vaksin ya, supaya bisa ujian tatap muka. Kemudian yang sudah vaksin nanti dilaporkan di di link itu nanti saya upload. Ya, terima kasih atas waktu ya. Kalian udah hadir ya. Saya sudahin perkuliahan kita yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kembali Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik.